أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun muttaqun. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat setelah iman dan Islam adalah nikmat sehat wal afiat. Sehat itu identik dengan hal-hal yang dari dalam. Allah tidak kasih kita penyakit. Allah buat badan kita bugar. Allah buat mata kita bisa melihat. Allah buat kaki kita bisa berjalan. Jantung kita tetap berdetak dan seluruh organ tubuh kita berfungsi sebagaimana seharusnya. Sedangkan afiat adalah sifatnya perlindungan. Allah tidak kasih kita hujan rudal dan bom sebagaimana yang terjadi di Gaza. Allah tidak buat kita kecelakaan. Allah tidak buat kita dizolimi oleh orang-orang yang ingin mendolimi kita. Inilah nikmat yang sangat agung setelah Allah berikan pada kita hidayah iman dan Islam. Maka khonifidin, Bapak Ibu dari mata Allah, syukur kita mudah-mudahan membuat Allah tetap memberikan sihah wal afiyah, ya, yang merupakan nikmat yang sangat agung setelah nikmat iman dan Islam ini senantiasa ditambahkan, dijaga dan dilanggengkan. Malam ini kita akan berbincang seperti yang sudah terpampang di flyer, isu yang menghangat dalam 10 hari terakhir terhitung sejak Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Berarti sudah berlangsung hari yang ke-11, ya. Ini adalah hari yang ke-11 dan seperti yang kita ikuti bersama, negeri Gaza belum pernah mengalami kehancuran melebihi yang terjadi seperti saat sekarang ini. Kita ingin berbincang bukan tentang berita yang beredar, bukan tentang orasi berbicara tentang angka-angka yang terus tumbuh dan tambah. Kita ingin melihat lebih luas aspeknya, bukan sebatas bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan atau peristiwa genosid pembantaian atau peristiwa konflik perebutan atau hal-hal sebagaimana yang banyak dibicarakan oleh para politisi, pengambil kebijakan dan sebagainya. Orang beriman harus memiliki tolok ukur, cara pandang yang benar, bahwa kita membicarakan tentang Palestina tidak sebagaimana kita membicarakan tentang negeri yang lain. Kenapa? Karena memang perhatian Allah dan Rasul-Nya kepada negeri ini berbeda dengan perhatian kepada negeri-negeri yang lain. Maka kita melihat dalam aspek atau spektrum yang lebih luas lagi, dimensinya lebih kompleks, bukan sekedar peristiwa yang tengah berlangsung, tapi juga seperti apa awal mula dan bagaimana nanti akhir cerita. Ya, Ikhwani fillah rahimakumullah, berbicara tentang awal mula, maka kita lihat bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang bernama negeri Palestina ini sebagai salah satu objek sumpah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu isyarat bahwa kita harus memberikan perhatian
lebih. Karena pasti objek sumpah itu sangat penting di mata Allah. Apa dalilnya bahwa Palestina dijadikan sebagai objek sumpah? Yang paling jelas adalah ayat yang tadi saya baca dalam sholat rakaat kedua, surat At-Tin, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Ada 4 negeri yang oleh Allah dijadikan sebagai objek sumpah. Pertama adalah wattini, demi buah tin. Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan buah tin adalah negeri Damaskus, salah satu daripada negeri Syam, Suriah hari ini. Damaskus ibu kotanya. Kenapa At-Tin itu adalah Damaskus? Para mufassirin mengatakan karena Damaskus merupakan penghasil buah tin terbaik, terbesar di dunia. Waz-zaitun, apa yang dimaksud dengan az-zaitun? Az-zaitun adalah Palestina. Kenapa Palestina disebut az-zaitun? Karena Palestina merupakan negeri penghasil buah zaitun terbaik di dunia. Dan di sana ada bukit namanya Bukit Zaitun. Tapi nggak ada pondok zaitun, Pak. Ya, 2 hal yang sangat kontras. Ya, jadi Allah menyebut waz-zaitun, demi buah zaitun. Yang dimaksud adalah Palestina. Baru kemudian Allah nyebut negeri yang ketiga, waturi sinin, demi Bukit Sinai. Sebuah tempat yang hari ini secara geografis dan politis menjadi milik Mesir. Dia berada masih di benua Asia, walaupun negeri Mesir yang separuhnya ada di benua Afrika. Wahadal baladil amin, baru Allah berbicara tentang Mekah. Al-balad al-amin adalah negeri Mekah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sumpah Allah ini berarti menyuruh kita untuk memperhatikan ada apa dengan Palestina. Ada apa dengan tempat yang disebut dengan Bukit Zaitun atau zaitun, buah zaitun. Ya. Kemudian pada ayat pertama surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, memulai ayat dengan ungkapan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan. Surat Al-Isra ayat pertama Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam. Ya, negeri yang alladzi barakna haulahu, kami berikan keberkahan. Ya. Jadi negeri Palestina oleh Allah disebutkan barakna haulahu. Kenapa Allah sebutkan negeri ini penuh dengan keberkahan? Malaikat rahmat membentangkan sayapnya di sana. Ya. Di muka bumi ini tidak ada sebuah tempat yang menjadi perebutan lebih kompleks, lebih rumit daripada Palestina. Ya. Maka dikatakan Palestina itu seperti jantung dalam sebuah tubuh. Kalau bola bumi ini adalah tubuh manusia, Palestina itu adalah jantungnya. Dia berada di tengah-tengah. Ibarat jantung fungsinya adalah untuk memompa darah. Kalau jantung ini bagus, tubuh juga akan bagus. Kalau negeri ini bagus, maka kaum muslimin juga akan bagus. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah bersabda, "Idza fasada ahlus Sami fala khairu fikum." Kalau negeri Syam ini, Palestina ini sudah rusak, maka nggak ada kebaikan lagi bagi kalian. Kalau negeri ini baik, maka baiklah kaum muslimin yang lainnya. Kalau negeri ini rusak, maka rusaklah kaum muslimin yang lainnya. Ya, maka dia menjadi sentral. Dia ibarat jantung. Sementara umat Islam di berbagai negeri lainnya ini ibarat anggota tubuh, Pak. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada
mulut dan sebagainya, ya. Sebagaimana ada organ-organ yang lain, tapi jantung ini sangat menentukan. Kalau dia berdetak normal, maka tubuh itu normal. Kalau dia detaknya melemah, apalagi tidak berbunyi, berarti isyarat tanda-tanda akan mati. Maka Anda bisa ikuti semua perjalanan kisah tentang Palestina, pasti itu akan menyeret perhatian dunia, ya tidak? Isu Palestina bukan cuman isu umat Islam. Kenapa? Tanah Baitul Maqdis yang luasnya kurang dari 4 kali lapangan sepak bola ini diperebutkan oleh hampir 3 miliar penduduk dunia dari 3 pemeluk agama, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Islam. Merasa punya kepentingan. Kenapa? Karena mereka punya jejak rekam sejarah tentang negeri ini yang sangat panjang. Nabi Ibrahim adalah nabi yang pertama kali untuk kemudian membangun pondasi daripada Al-Aqsa, sebagaimana Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang pertama kali membangun pondasi untuk Masjidil Haram. Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ishak dengan Ismail. Untuk Nabi Ishak diserahkan Al-Aqsa, untuk Nabi Ismail diserahkan Makkatul Mukarramah. Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat dicintai oleh semua pemeluk agama. Gak ada orang Nasrani yang benci kepada Nabi Ibrahim. Gak ada orang Yahudi yang benci kepada Nabi Ibrahim. Ya. Dan tentu orang Islam tidak ada yang benci kepada Nabi Ibrahim. Dan Allah memberikan peringatan, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Cuman orang goblok yang benci sama Nabi Ibrahim, kata Allah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Tidak ada yang membenci ajaran Nabi Ibrahim kecuali orang bodoh. Safiya nafsah. Safih itu artinya dungu, tolol. Gitu ya. Maka semua pemeluk agama cinta dengan Nabi Ibrahim. Saking cintanya dengan Nabi Ibrahim, orang Yahudi bilang Ibrahim itu Yahudi. Ya. Orang Kristen bilang apa? Enggak, Ibrahim itu Nasrani. Ya. Maka Allah kemudian menurunkan ayat, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Bagaimana kalian mengklaim Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani sementara waktu itu belum ada agama Yahudi dan belum ada agama Nasrani? Walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim adalah seorang muslim yang hanif, bukan orang musyrik. Ini ya. Maka Bapak Ibu dari mati Allah, kita akan melihat bahwa bicara Palestina bukan sekedar isu konflik, ya. Sehingga ada orang yang berkomentar, saya mah netral, nggak pengen bela siapa-siapa, pokoknya stop yang namanya kejahatan perang. Ya, stop kejahatan perang itu bagus. Tetapi kalau kemudian dia netral, nggak berpihak kemana-mana, mari kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perhatian Allah kepada negeri yang namanya Palestina. Kalau itu perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memberikan keberkahan di sana, peristiwa yang membuat orang Quraisy terguncang karena Rasulullah bisa Isra ke Masjidil Aqsa, pulang pergi hanya dalam waktu 1 malam. Mungkin kalau berita itu terjadi zaman sekarang nggak jadi persoalan. Orang semua percaya PP 1500 km itu cuma 3 jam, gitu kan? Tapi untuk peristiwa yang terjadi 15 abad yang silam, ini menjadi amunisi bagi orang kafir Quraisy untuk menjatuhkan mental para sahabat, di mana banyak para sahabat yang imannya goncang, sampai kemudian akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mampu meyakinkan. Abu Bakar mengatakan, seandainya Muhammad mengatakan yang lebih tidak masuk akal daripada perjalanan 1 malam Isra Mi'raj ini, saya tetap percaya. Seandainya Muhammad mengatakan langit itu hitam, padahal mataku melihat langit itu biru, aku akan dustakan mataku dan aku akan benarkan apa yang dikatakan oleh sahabatku. Ini yang membuat Abu Bakar kemudian mendapat gelar As-Siddiq, menyelamatkan iman para sahabat yang lain dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Dan pada peristiwa inilah Rasul diistimewakan. Apa keistimewaan Nabi Muhammad? Menjadi imam sholat. Siapa makmumnya?
124.000 nabi, 313 rasul, semuanya bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Maka saya katakan, nggak semua nabi pernah ke Mekah, nggak semua nabi pernah ke Madinah, nggak semua nabi pernah ke Mesir, Turki, Yaman ataupun Khurasan, tapi semua nabi dan rasul pernah singgah ke Palestina. Semua nabi dan rasul pernah sholat di Masjidil Aqsa, minimal ketika malam Isra Mi'raj. Selebihnya sebagian besar tersebar di wilayah negeri Syam, khususnya Palestina. Kenapa? Karena memang mayoritas nabi dan rasul itu kebanyakan Bani Israel, dan kebanyakan Bani Israel tinggalnya memang di negeri Palestina. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel setelah tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, wa qulna mim ba'dihi li Bani Israel, kami katakan kepada Bani Israel setelah peristiwa tenggelamnya Fir'aun, ayat 103 surat Al-Isra, uskunul ardo, tinggallah kamu di negeri Kan'an, ini negeri Palestina. Maka selama sekian waktu Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, mereka tinggal di sana sampai nanti zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kemudian berkesimpulan, oh berarti benar ya Bani Israel itu adalah pemilik sah Palestina. Nah, ini harus baca sejarah yang lengkap, ya Pak ya, harus baca sejarah yang lengkap ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Allah muliakan Palestina karena mayoritas para nabi dan rasul tinggal di sana. Ya. Dan Allah katakan peristiwa itu apa? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin perlihatkan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi Palestina. Jemaah Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang menjadi poin penting untuk kita kaji pada malam ini? Kita ingin mengupas 4 ayat dalam surat Al-Isra tentang nasib Palestina di akhir zaman. Pada ayat keempat, 5, 6, 7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan, Allah memberikan ketetapan kepada Bani Israel. Ya. Siapa Bani Israel? Anak cucu keturunannya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Ya. Il itu artinya Allah. Ismail, Isma itu adalah nama yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isra ini bisa bermakna hamba, Il adalah Allah, ya. Hamba yang melakukan perjalanan di malam hari. Asra yusri itu artinya berjalan pada malam hari. Karena menurut riwayat Nabi Yakub itu melakukan perjalanan di malam hari ketika meninggalkan Palestina menuju Padan Aram, tempat nanti beliau menikah dengan 2 anak dari paman yang bernama Laban, ya. Kami telah tetapkan kepada Bani Israel, anak cucunya Nabi Yakub, di dalam Alkitab, la tufsidunna fil ardi marratain. Wahai Bani Israel, ya, kalian nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini marratain, 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Jadi ini Allah sudah menetapkan dalam Alkitab. Alkitab di sini ada yang mengatakan Taurat, ada yang mengatakan Alkitab di sini adalah Lauhul Mahfuz. Ya. Di mana Allah mengatakan Bani Israel akan berbuat 2 kerusakan di muka bumi. Setiap kali berbuat kerusakan,
Allah beri mereka wa'dun, hukuman, ancaman, siksaan kepada mereka. Ya. Fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama, wa'du ulahuma, Bani Israel berbuat kerusakan, maka Allah akan kasih hukuman. Ya. Apa yang Allah lakukan? Ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin sadid, uli ba'sin syadid. Kami akan datangkan kepada kamu, wahai Bani Israel, hamba-hamba kami yang gagah perkasa. Fajasu hilalad diyar, mereka nanti akan menerobos ke kampung-kampung, merajalela di kampung-kampung. Mereka akan mengusir kamu. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu pasti nanti akan menjadi kenyataan. Summa radatna lakumul karrota, setelah itu wahai Bani Israel, gantian kami akan berikan kepada kamu karroh. Karroh itu kemampuan untuk melawan. Tadinya mereka diusir, gantian orang Yahudi, orang Bani Israel yang akan mengusir. Gantian orang Yahudi yang akan memerangi. Gantian orang Yahudi yang akan menjajah. Ya. Wa amdadnakum bi amwali wa banin. Kamu nanti akan aku kasih harta yang banyak. Kamu akan punya kekuatan finansial terhebat. Wa banin, kamu juga akan punya anak keturunan yang banyak. Wa ja'alnakum aksara nafira, wahai Bani Israel, aku akan jadikan engkau bangsa yang besar. Ini kata Allah kepada orang-orang Yahudi. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu dengan semua nikmat itu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu balik kepada kalian. Wa in asatum falaha, tapi kalau kamu justru berbuat dolim, berbuat kerusakan, falaha, nanti ya baliknya kepada kamu sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah, wahai Bani Israel, kalau nanti kamu berbuat kerusakan yang kedua kalinya, wa'dul akhirah, kerusakan yang kedua kalinya, ya, liyasu'u wujuhakum, maka hukuman kami akan kami timpakan kepada kalian. Apa hukumannya? Liyasu'u wujuhakum, kami akan datangkan kepada kalian sekelompok hamba-hamba kami yang akan menyuramkan, menghitamkan, mempermalukan wajah-wajah kalian. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Mereka nanti pasukan ini akan berhasil menerobos, menguasai lagi Al-Aqsa yang kamu pegang, awwal kama dakhaluhu awwal marrah, sebagaimana dulu mereka berhasil memasukinya pertama kali. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan kelompok ini wahai Bani Israel nanti akan menghancurkan kalian dengan sehancur-hancurnya. Jamaah yang dirahmati Allah, 4, 5, 6, 7 Al-Isra ini seakan memberikan sebuah gambaran yang jelas perjalanan sejarahnya nggih Pak. Ya. Jadi begini, para ulama tafsir-tafsir klasik itu banyak yang mengatakan bahwa peristiwa atau kejadian yang Allah sebutkan pada ayat 4, 5, 6, 7 ini sudah terjadi. Jadi kalau antum buka kitab-kitab tafsir, itu hampir mayoritas para ulama klasik di dalam kitab tafsirnya akan mengatakan bahwa kerusakan pertama, kerusakan kedua ini sudah pernah terjadi. Ya. Kerusakan pertama kapan? Kerusakan pertama terjadi sampai akhirnya mereka dikirim sekelompok manusia yang gagah perkasa yang dipimpin oleh panglimanya bernama Goliat atau Jalut. Kan waktu itu Bani Israel berhasil dikalahkan dan mengalami penindasan oleh Goliat atau Jalut. Ya. Kemudian mereka datang menemui Nabi Samuel sebagaimana termuat dalam surah Al-Baqarah. Lalu mereka minta supaya diangkat seorang pemimpin. Lalu diangkatlah Tolut menjadi pemimpinnya. Lalu dalam pasukan Tolut ada yang namanya Daud, Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nah, Nabi Daud alaihissalam yang kemudian nanti akhirnya menjadi menjadi penguasa setelah Tolut mengundurkan diri. Bapak Ibu sekalian, ini kerusakan yang pertama. Kerusakan yang kedua kapan?
Kerusakan yang kedua setelah hancurnya kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, dalam riwayat disebutkan terjadi pembunuhan kepada Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi lain yang tidak setuju atas kebijakan sang raja. Jadi sang raja waktu itu pengen kawin dengan anak tirinya, minta fatwa kepada para ulama. Ya, Mas kurang banyak tuh fotonya Mas. Hah? Nggak rampung-rampung. Disegerakan biar nggak muter-muter. Ya, ini yang ngomong jadi terganggu masalahnya. Ya, ndang moto. Jadi kerusakan yang kedua adalah kerusakan karena mereka membunuh para nabi dan rasul. Lalu Allah datangkan raja yang namanya Nebukadnezar, Bukhtanasor Al-Kildani. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, sebenarnya pengusiran, pembunuhan, ataupun perbudakan yang dialami Bani Israel bukan cuma 2 kali. Ya. Dari sejak Fir'aun sampai datangnya Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, itu nggak terhitung. Paling tidak ada 8 raja yang mereka gonta-ganti memperbudak Bani Israel. Ada Raja Assyria, ada Raja Cyrus, ada Alexander the Great, ada Nebukadnezar, ada Fir'aun. Ini gonta-ganti terus. Dan jumlahnya tadi, kerusakannya bukan cuma 2 kali. Ini yang menurut ulama tafsir kontemporer dibantah. Dalam arti apa? Beberapa ulama tafsir kontemporer mengatakan yaitu istihad ulama pada masa lalu. Tapi kalau kita lihat makna yang termuat pada ayat ini tidak cocok dari berbagai aspek. Aspek bahasa, aspek historis, sejarah, maupun aspek realita. Aspek bahasa misalnya, di situ kalimatnya latub sidunna fi'lul mudhari, berarti apa? Sesuatu yang nanti akan terjadi. Ya. Peristiwa yang belum terjadi. Jadi bentuknya adalah berita yang akan datang. Ini yang pertama. Yang kedua, di situ disebutkan bahwa ketika Allah menyebutkan kami akan kirimkan hamba-hamba kami, ba'asna alaikum ibadan lana. Nah, di sini Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan kata-kata ibad kalau disebutkan dalam Al-Qur'an tidak mungkin orang kafir. Kata-kata ibad pasti orang beriman. Ya, ibadukas sholihin, ibadur rahman. Jadi kata-kata ibad dan hamba kami, hamba Allah, tidak mungkin orang kafir. Maka nggak pas kalau kata-kata ibadallana itu artinya Nebukadnezar yang kafir. Kemudian siapa lagi? Raja Goliat. Nggak mungkin. Ya. Ya, bahwa mereka punya kekuatan, iya. Tapi kok disebut ibad? Allah hanya menggunakan kata-kata ibad untuk orang-orang beriman. Maka ayat ini menjadi tidak tepat kalau dikatakan sudah pernah terjadi. Lalu disebutkan bahwa dalam ayat ini Allah memberikan kekuatan ekonomi. Kapan sejarahnya Bani Israel punya kekuatan ekonomi? Oke, ada pada zaman Nabi Sulaiman menjadi raja yang sangat kaya raya. Tapi pertanyaannya, yang kaya Nabi Sulaiman atau Bani Israel? Ya, tentu yang kita tangkap adalah Nabi Sulaimannya. Maka secara pribadi saya cenderung kepada tafsir ulama-ulama kontemporer dalam menjelaskan ayat ini, bahwa ayat ini baru terjadi setelah ayat ini diturunkan. Ya. Jadi ayat yang keempat, bahwa Bani Israel akan berbuat kerusakan. Kerusakan yang pertama kapan? Kerusakan yang pertama adalah ketika mereka menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Bani Israel Yahudi, mereka sudah datang berbondong-bondong sejak sekian
puluh tahun, bahkan mungkin lebih dari 100 tahun sebelum datangnya Rasul ke Madinah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi membaca dalam kitab Taurat mereka akan datangnya Nabi akhir zaman yang akan menjadi pemimpin, menjadi Nabi yang ditunggu-tunggu. Maka mereka tinggal di Madinah karena yakin nanti Nabi ini akan tinggal di Madinah. Tapi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Begitu Nabi ini datang dan mereka tahu, justru mereka kafir. Ya, ada dua kekecewaan orang Yahudi kenapa tidak jadi beriman kepada Rasulullah. Yang pertama adalah karena ternyata Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Ishak, melainkan keturunan Nabi Ismail. Yang kedua, ya, mereka kecewa karena sudah didahului oleh orang-orang Aus dan Khazraj yang menjadi musuh politik dan musuh militer mereka. Ya, di mana orang-orang Yahudi berkali-kali mengancam kepada orang-orang Aus Khazraj bahwa nanti kami akan gabung dengan Nabi akhir zaman untuk memerangi kalian. Nah, ternyata Aus dengan Khazraj keburu beriman kepada Rasulullah SAW. Maka kerusakan pertama ditunjukkan oleh Bani Israel di Madinah. Ada Bani Nadir nantang perang Rasul. Ada sahabat yang dibunuh gara-gara membela seorang muslimah yang jilbabnya diikat pada sebatang tiang ketika transaksi emas dengan orang Yahudi. Akhirnya Rasul membalas perbuatan mereka. Ada Bani Qainuqa, di mana Bani Qainuqa ini melakukan pengkhianatan dengan bergabung bersama pasukan Ahzab. Begitu juga dengan Bani Quraidah. Ada juga Bani Nadir, di mana Bani Nadir ini dari Bani Qainuqa menantang perang Rasul. Bani Quraidah berkhianat dengan mengkhianati Rasulullah dengan bergabung bersama pasukan Ahzab ketika perang Khandaq. Kemudian ada Bani Nadir yang mengundang Rasulullah ke benteng Bani Nadir untuk rembukan, tapi rupanya orang-orang Yahudi sudah menyiapkan batu besar untuk dilemparkan di atas kepala Rasulullah SAW. Ada Yahudi Khaybar, ada Bani Ghatafan. Singkatnya, karena pengkhianatan mereka semua, inilah yang dimaksud fajasu khilalad diyar. Maka hamba kami ini merajalela. Maksudnya apa? Memasuki kampung-kampung Yahudi. Rasulullah SAW mengusir orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa itu mereka, Bani Quraidah, mereka dibunuh oleh Rasulullah SAW sekitar 600-an orang. Bani Nadir, mereka diusir dari perkampungannya. Sampai orang-orang Yahudi Bani Nadir kemudian mencabuti engsel-engsel paku-paku yang ada di rumah mereka. Yuhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Itu ya. Kemudian Khaybar juga begitu. Ya, begitu juga dengan Bani Qainuqa. Singkat cerita, Nabi sebelum meninggal dunia berpesan supaya apa? Ahrijul musyrikina min jaziratil Arab. Usir, keluarkan orang-orang Yahudi Nasrani ini dari jazirah Arab. Ya. Jamaah sekalian, inilah ayat yang tepat untuk menafsirkan peristiwa yang tepat untuk menafsirkan ayat fajasu khilalad diyar. Wa kana wa'da maf'ula, dan itu pasti menjadi kenyataan. Kemudian ayat berikutnya apa? Summa rodatna lakumul karrota. Yahudi terusir, tapi pada zaman Umar bin Khattab ini puncaknya ya, yaitu ketika kaum muslimin berhasil menguasai Palestina. Jadi Palestina diserahkan kepada kaum muslimin secara damai. Maka sejak saat itu resmi Palestina menjadi milik umat Islam. Ya, Yahudi tidak pernah menguasai Palestina karena saat itu Palestina berada di bawah kekuasaan Imperium Bizantium. Pada zaman Umar bin Khattab, Yahudi nyebar ke seluruh dunia itu. Pasca diaspora itu Yahudi ada yang tinggal di Bizantium, tinggal di Madinah, tinggal di negeri Syam, tinggal di Yaman. Nah, mereka nyebar. Mereka tidak punya yang namanya negara tadi. Ya. Nah, kemudian Allah katakan apa? Setelah Yahudi kalah, summa rodatna lakumul karrota. Kami akan memberikan ganti kepada kalian. Gantian Yahudi yang nanti akan memenangkan. Ya, bukan hanya itu, Allah kasih harta yang berlimpah, Allah kasih anak keturunan yang banyak, Allah kasih mereka bangsa yang besar. Wa ja'alnakum aktsarun nafira. Kami jadikan kalian wahai orang-orang Yahudi
aksarun nafira, bangsa yang besar. Maka pasca Umar bin Khattab meninggal dunia, di zaman Utsman muncul Abdullah bin Saba, Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam. Di situ kemudian merongrong sampai akhirnya Utsman terbunuh. Pasca Utsman terbunuh, merapat ke Ali bin Abi Thalib. Terjadi perang Siffin dan perang Jamal. Korbannya puluhan ribu umat Islam. Ini semua adalah ulah Yahudi. Jadi walaupun mereka terusir, mereka tetap wala ta'lunna uluwan kabira. Mereka tetap sombong dengan kesombongan yang amat sangat. Ya. Kemudian pada zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, puncaknya di Turki Utsmani. Akhirnya 1924, 99 tahun yang lalu, Turki Utsmani resmi gulung tikar. Siapa penyebab utamanya? Dendamnya orang Yahudi, yaitu Theodor Herzl. Kemudian sebelum runtuhnya resmi tahun 24, 1917, inilah yang disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi sebagai kerusakan yang kedua, yang disebut dengan peristiwa Nakbah, atau kita mengenalnya dengan nama Deklarasi Balfour atau Perjanjian Balfour, yang isinya dibuat oleh seorang Yahudi bernama Arthur Balfour, di mana pada tahun 1917 Inggris memberikan restu supaya orang-orang Zionis di seluruh dunia, khususnya yang ada di Eropa, mereka semua diminta untuk datang berbondong-bondong ke Palestina. Maka sejak tahun itulah rombongan Yahudi datang ke Palestina. Di tahun 1910 kalau tidak salah, jumlah Yahudi itu belum mencapai 600.000 manusia, 600.000 orang belum ada. Tapi pasca perjanjian Balfour, ya, maka Yahudi naik meningkat menjadi 3 juta jiwa. Dan kemudian hari ini di tahun 2023 jumlahnya sudah mencapai 15,2 juta Yahudi. Sementara penduduk Gaza itu hanya sekitar 2,2 juta orang saja. Di tepi barat, wallahu alam, saya nggak punya datanya, tapi singkatnya 1917 itu tanah Yahudi yang awalnya mereka datang sebagai penumpang, sebagai imigran. Antum akan menyaksikan masih ada foto-fotonya, bukan foto, bahkan video, bagaimana orang Yahudi datang seperti tawanan. Mereka minta belas kasihan, mereka dipersilahkan untuk datang ke Palestina. Mereka hidup kemudian berdampingan dengan orang-orang Islam, tapi kemudian orang-orang Zionis didatangkan dalam jumlah yang sangat banyak. Akhirnya satu persatu tanah Palestina dicaploki habis, dan sekarang sisa yang ada nggak nyampe 20%. Mungkin cuma sekitar 12-15% saja. Yang bagian barat namanya jalur Gaza, yang bagian timur namanya tepi barat. Ya, tepi barat pun bentuknya tidak menyatu, karena memang satu persatu dicaploki terus di sekitar Yerusalem. Nah, Yerusalem atau sekitar Baitul Maqdis ini adalah tempat yang tidak rampung-rampung kepemilikannya. Karena orang-orang Yahudi begitu nafsu memiliki, tapi umat Islam mati-matian mempertahankan. Adapun tanah-tanah yang lain umat Islam sudah nggak sanggup mempertahankan. Ya, maka habis semua tanah tersebut, digarisi, dipasangi tembok. Bapak Ibu tahu berapa tinggi tembok yang memisahkan orang Palestina dengan orang-orang Yahudi? Tingginya 9 meter, panjangnya 872 kilometer. Jakarta Surabaya, Pak, panjang temboknya. Jadi ibarat kita ini tanah kita, rumah kita, di sebelah kebun sawah kita. Nah, terus antara kita dengan kebun kita dipasangi tembok. Maka orang-orang Palestina kalau mau ke kebunnya harus muter ratusan kilometer, melewati pos-pos penjagaan yang sangat ketat. Ya, ditembus sulit sekali. Tingginya 3 gedung bertingkat. Kedalamannya mungkin juga nggak mudah untuk kemudian digali. Jadi ini yang terjadi, dan ayat ini sangat cocok sekali karena Allah memberikan kekuatan ekonomi yang luar biasa kepada orang-orang Yahudi. Dengan kata lain, silahkan dilacak
dalam perjalanan sejarah Yahudi sejak zaman Nabi Musa tahun 1300 sebelum Masehi, 3300 tahun yang lalu sampai abad ke-21. Kapan Allah memberikan karunia kepada mereka harta yang berlimpah? Belum pernah terjadi kecuali pada abad ke-21. Akhir abad 20 dan awal abad ke-21. Siapa penguasa ekonomi dunia? Ya Yahudi, orang-orang Israel. Ya. Makanya kalau ada teriakan supaya boikot produk Yahudi, bingung nggak kita, Pak? Bingung, karena kesana Yahudi lagi, mau makan ini, mau minum ini, mau pakai ini, mau pakai teknologi ini, Yahudi semuanya, ya. Sampai kemudian kita bingung, nggak? Terus mau pakai yang mana? Ini saking begitu mendominasi kekuatan ekonomi mereka, ya. Maka inilah situasi yang paling cocok dengan ayat wa amdatnakum bi amwali wa banin, ya. Ada yang komplain kepada saya, Tat, mungkin kalau amwal itu kami setuju, tapi banin, jumlah anak-anak Yahudi, itu kalau dibandingkan dengan penduduk dunia yang lain itu kan nggak ada apa-apanya. 15 juta dibandingkan Cina dan India yang berapa miliar, gitu ya. Maka saya katakan tentu perbandingannya bukan dengan Cina dan India. Perbandingannya adalah bila dibandingkan dengan Yahudi dari zaman Nabi Musa sampai zaman sekarang. Kapan pernah kumpul 15 juta melebihi daripada abad ini? Dulunya bangsa Yahudi diaspora. Dari sejak Padang Tih, ya, 40 tahun Nabi Musa muter-muter di Padang Tih. Kemudian pasca Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka Yahudi menjadi tawanan para penjajah dan para raja-raja. Dan Yahudi menyebar ke seluruh dunia. Nggak pernah bisa kumpul. Baru pada abad ke-21 ini mereka kumpul 15 juta manusia. Nah, jadi ini ayat ini menjadi sangat cocok sekali. Tetapi kata Allah, nanti kalau kalian sudah berbuat kerusakan begitu, kami akan datangkan hamba-hamba kami lagi. Kami akan hukum kalian wahai Bani Israel. Apa hukumannya? Kami akan datangkan hamba kami yang akan membuat wajah kalian malu, menyuramkan wajah-wajah kalian. Kalian akan dipermalukan oleh hamba-hamba kami ini. Dan hamba-hamba kami ini akan masuk lagi ke Al-Aqsa, sebagaimana dulu mereka memasukinya pertama kali. Yang pertama kali masuk Al-Aqsa dari kaum muslimin adalah Umar bin Khattab. Dan di akhir zaman nanti Al-Aqsa akan jatuh ke tangan orang-orang Yahudi, sebagaimana yang hari ini menjadi kenyataan. Jadi tadi saya sebutkan bahwa Yerusalem itu menjadi tanah yang gak selesai-selesai konfliknya, akhirnya diambil alih oleh PBB. Maka pemilik otoritas yang berkuasa atas Baitul Maqdis Al-Aqsa itu PBB. Kalau antum bertanya, kok banyak sih tentara Israel ada di Baitul Maqdis? Ya karena memang Masjid Al-Aqsa itu di bawah otoritas PBB. Sementara PBB meletakkan tentaranya di sana. Tapi sayang tentara yang ditaruh lebih banyak tentara Zionisnya. Sehingga orang-orang Zionis seliwar-seliwar sebetulnya itu di bawah kekuasaan PBB, dan PBB punya pasukan perdamaian, ya, punya tentara. Cuman yang ditaruh di situ kebanyakan orang-orang Yahudi. Makanya jangan heran kalau orang-orang Zionis, tentara Israel bebas banget. Bahkan yang jaga di depan gerbangnya itu adalah orang-orang Yahudi Zionis, ya. Nah, ini dijanjikan oleh Allah nanti akan dikembalikan lagi kepada kaum muslimin. Maka pada hukuman yang pertama Allah tidak mengatakan mereka akan masuk kepada Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena waktu kerusakan yang pertama, Yahudi bukan penguasa Al-Aqsa. Yahudi menyebar di berbagai dunia. Al-Aqsa di bawah kekuasaan Imperium Bizantium, Konstantinopel. Ya, makanya Allah tidak menyebutkan mereka nanti akan masuk ke Al-Aqsa. Enggak. Sebab Al-Aqsa bukan di bawah kekuasaan Yahudi. Nah, kerusakan yang kedua inilah, ya, baru dijanjikan nanti mereka akan berhasil lagi memasuki Al-Aqsa. Kemudian pada ayat 104 di sini Allah menyebutkan yang semakna lagi. Apa itu? Wa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Nanti kalau hukuman yang kedua ini akan tiba, ji'na bikum lafifa. Kami akan datangkan kalian wahai Yahudi dari berbagai penjuru dunia, kumpul di Palestina bercampur dengan musuh-musuhnya. Itu ayatnya jelas sekali. Jadi kalau nanti kerusakan yang kedua datang, apa? Ji'na bikum, kami akan datangkan dari berbagai penjuru dunia. Nah, padahal ayat 103-nya berbunyi apa?
uskunul ardo. Pada ayat 104 di awal, uskunul ardo, tinggallah kamu di Palestina. Jadi Yahudi sempat tinggal di sana, yaitu pada zaman Yusha bin Nun. Tapi setelah itu mengalami diaspora karena musuh-musuhnya. Dan nanti kalau Yahudi berbuat kerusakan yang kedua kalinya, ji'na bikum lafifa, kami akan datangkan kalian dari penjuru dunia, kumpul di Palestina, bercampur baur dengan musuh-musuhnya. Nah, disinilah kalau antum pernah nonton, ada orang-orang Yahudi yang protes dengan Zionis. Ada orang Yahudi juga mengatakan stop genosid Gaza. Ini banyak Pak ya, orang Yahudi nggak setuju dengan perbuatan Zionis. Yahudi yang pakai koplo aneh itu loh Pak, yang kincir-kincir ya, yang istrinya masih pada cadaran, yang mereka rajin datang ke tembok ratapan ya. Ini orang-orang Yahudi, dan kebanyakan mungkin ini Yahudi ortodok, di mana mereka masih merasa berpegang teguh dengan ajaran Taurat gitu ya. Nah, mereka ini sebetulnya hidup berdampingan damai dengan orang-orang Islam. Cuman setelah perjanjian Balfour, Inggris mendatangkan kaum Zionis. Nah, Zionis inilah yang mencaploki tanah-tanah umat Islam. Makanya kalau ada yang bertanya apa sih bedanya Zionis dengan Yahudi, ada kesamaannya tapi ada perbedaannya. Zionis inilah Yahudi yang bernafsu untuk mendirikan negara Israel. Sedangkan orang-orang Yahudi ortodok, mereka hidup damai dari sejak zaman Umar bin Khattab. Hidup dengan orang Kristen, hidup dengan orang Islam. Ada sinagog, ada gereja, ada masjid. Ibadah masing-masing tidak saling mengganggu. Ini berlangsung selama ratusan tahun. Sampai perjanjian Balfour, Zionis didatangkan ke Israel, ke Palestina, lalu mencaplok tanah satu persatu sampai kemudian komposisinya berubah. Nah, orang Yahudi yang bukan Zionis juga diundang dari seluruh dunia untuk datang ke Palestina. Maka buat Yahudi ortodok yang rajin baca kitab Taurat itu sebetulnya ketar-ketir. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat juga sudah disebutkan akan datang yang namanya hari penggilingan anggur. Dan di dalam tafsir mereka, anggur itu artinya Yahudi. Yahudi adalah buah anggur yang siap dipanen untuk dimasukkan ke dalam penggilingan dan kemudian diubah menjadi minuman. Ya. Nah, peristiwa itu kapan? Kalau orang-orang Yahudi sudah kumpul di Palestina semuanya. Ya, maka akan datang hari pemanenan anggur tadi. Maka orang Yahudi di satu sisi ketar-ketir, jangan sampai berdiri negara Israel. Kenapa? Kalau negara Israel itu berdiri, orang Yahudi kumpul, berarti saat kehancuran mereka makin dekat. Ya, kenapa? Coba kalau Yahudi menyebar di seluruh dunia, susah nggak Pak orang Islam untuk melaksanakan hadis Nabi membunuhi orang-orang Yahudi? Susah. Tapi karena mereka kumpul di Palestina semuanya bersama pimpinan yang bernama Dajjal, maka sampai pohon, batu, tembok semuanya akan mengatakan ya Muslim hadal Yahud faktuluh. Ya, kita tidak berbicara tentang emang boleh membunuh orang Yahudi hanya gara-gara mereka Yahudi. Nah, itu nanti ada babnya. Tapi kita bicara tentang nubuat, bahwa ini pasti nanti akan terjadi, di mana perang antara kaum muslimin melawan Yahudi itu pasti akan menjadi kenyataan. Ya, bahwa mungkin dalam proses perangnya ada yang nggak sesuai dengan syariat, itu nanti babnya bab fikih, bukan bab nubuat. Ya, nah, bab nubuatnya nanti itu akan menjadi kenyataan sampai kemudian Dajjal terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Jadi apa yang terjadi di Palestina atau Gaza pada hari ini, dari sisi kemanusiaan pasti kita sedih, kita prihatin, kita kasihan, betul-betul ngelus dada. Tapi kalau kita melihat dari ayat ini, isyarat bahwa mereka yang dijanjikan Allah nampaknya sedang dipersiapkan. Saya juga tidak akan menelan mentah-mentah apa yang dikatakan Syekh Ahmad Yasin, bahwa Israel akan hancur pada tahun 2027 dengan asumsi bahwa pergiliran satu generasi adalah 40 tahun. Hamas dulu berdiri pada tahun 87 dan nanti Israel juga berdiri pada tahun 48, kemudian satu generasi adalah pada tahun 88, nanti akan hancur pada tahun 2027, itu adalah 40 tahun yang kedua. Ya, itu cara pembacaan seorang pendiri Hamas yang bernama Syekh Ahmad Yasin. Adapun kita cukuplah yakin dan percaya bahwa hadis Nabi ini akan menjadi kenyataan entah kapan waktunya.
Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat ya. Tafsir dari surat Al-Isra ayat 4, 5, 6, 7. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.